Halo teman-teman semua, balik lagi kita bahas-bahas soal tentang P3K Guru, khususnya di pelamar khusus nih teman-teman semua, tentang SCT atau situasi kerja sederhana. Kita akan bahas lagi teman-teman tentang 39 poin lagi, walaupun kemarin kita sudah bahas sampai selesai ya. Berikut dengan materi dan trik jawabnya, tapi kita terus mendalami soal-soal seperti itu. Karena nanti teman-teman semua akan dihadapkan dengan soal-soal tentang observasi diri dan konflik-konflik yang akan terjadi di guru tersebut teman-teman semua. Oke, let's go lagi kita ke soal berikutnya, yaitu tentang poin 23, prinsip-prinsip reward, punishment, dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku siswa. Nah, di sini ada soal seperti ini nih. Anda adalah seorang guru yang memiliki seorang siswa seringkali tidak melakukan pekerjaan rumah dan kurang fokus selama pelajaran. Bagaimana Anda sebagai guru akan menerapkan prinsip-prinsip reward, punishment, dan reinforcement untuk membentuk tingkah laku positif pada siswa tersebut? A. Memberikan hadiah kecil atau pengakuan positif kepada siswa setiap kali dia menyelesaikan pekerjaan rumah atau berpartisipasi aktif. B. Memperlakukan konsekuensi yang sesuai seperti mengurangkan nilai atau memberikan tugas tambahan jika siswa tidak menyelesaikan pekerjaan rumah. C. Membuat jadwal pengulangan positif seperti memberikan pengingat reinforcement positif secara teratur untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. D. Menggabungkan prinsip-prinsip reward dan reinforcement dengan memberikan hadiah atau pengakuan positif setiap kali siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan. E. Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak memiliki pembelajaran yang positif. Nih teman-teman semua, optionnya itu yang E itu jelas ini jauh melenceng ya. Jadi tapi kalau misalkan option A sampai dengan option D, ini hampir sama semua teman-teman. Ini semuanya hampir positif. Karena kalau misalkan SCT itu semuanya memiliki poin dari rentang 1 sampai dengan 5. Jadi kita akan pilih option yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Teman-teman semua di sini ini semuanya memiliki poinnya masing-masing teman-teman. Ini punya poin 1, ini punya poin 1, ini punya poin 1. Lihat teman-teman semua. Yang D dia memiliki poin 2. Pertama adalah prinsip reward, kemudian yang kedua adalah penguatan atau reinforcement. Ada 2 poin yang dia itu lebih daripada option yang lain. Jadi kita akan pilih option D teman-teman yang memiliki poin lebih tinggi atau memiliki keunggulan lebih tinggi. Dengan memberikan reward seperti pengakuan positif atau hadiah setiap kali siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan dapat meningkatkan motivasi siswa. Menjadwalkan reinforcement positif secara teratur juga dapat membantu membangun kebiasaan positif dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ini, guru dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan siswa. Seperti itu teman-teman semua. Jadi nanti akan keluar itu soal-soal yang berkaitan dengan 39 poin itu ya. Teman-teman wajib untuk mendalami semua soal-soal itu. Oke. Nah, ini poin 5 itu adalah option paling tinggi, itu option D gitu sebetulnya. Oke. Lalu lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 2 deh. Seorang guru menggunakan penguatan positif dengan memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku yang diinginkan kelas. Dia juga menerapkan hukuman yang konsisten untuk mengatasi perilaku yang tidak sesuai. Selain itu, guru ini berusaha memberikan umpan balik konstruktif dan mendukung untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Tindakan ini mencerminkan pemahaman guru terhadap apa? Apakah hanya menggunakan penguatan positif untuk siswa? Jelas ini kita nggak akan pilih, ini kurang lengkap. B. Mengabaikan, jelas ini kita langsung delete. Menyediakan hukuman tanpa memberikan penguatan positif, delete. Yang D. Mengintegrasikan reward, punishment, reinforcement, jelas good. Ini adalah akan kita pilih adalah option D. Ketiga-tiganya udah ada semua teman-teman semua. Jadi guru menggunakan penguatan positif dengan memberikan pujian dan penghargaan. Ini contohnya teman-teman ya. Penerapan reward atau penghargaan positif sebagai strategi untuk memperkuat tingkah laku yang positif. Selain itu, guru juga menerapkan hukuman yang konsisten untuk mengatasi perilaku yang tidak sesuai. Menunjukkan penerapan punishment sebagai bentuk konsekuensi terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Jadi ketiga option ini, teman-teman. Ketiga bentuk ini ada semua di option D, yaitu reward, punishment, dan reinforcement. Reward itu penghargaan, punishment itu adalah hukuman, dan reinforcement itu adalah penguatan. Seperti itu ya. Masih gampang-gampang nih teman-teman. Kita langsung lagi di soal nomor 3. Masih di poin 23 ya. Nah, Anda mempraktikkan pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa. Dia menciptakan lingkungan kelas yang mendukung, mengakui keberagaman siswa, dan memotivasi mereka untuk meraih prestasi terbaik. Guru ini secara teratur menggunakan metode pengajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok. Untuk merangsang minat dan keterlibatan siswa dalam proses belajar, tindakan ini mencerminkan pada komitmen guru terhadap apa? Apakah menggunakan pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa? Ini coba kita checklist ya teman-teman ya.
Yang B, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung, ini pun kita checklist. C, memberikan pengakuan terhadap keberagaman siswa, checklist. D, merangsang minat siswa melalui metode pengajaran yang inovatif, checklist. E, menilai siswa berdasarkan keterlibatan dan pencapaian terbaik mereka. Wow, 5-5 itu benar semua ya teman-teman ya. Kita lihat lagi teman-teman kasusnya nih. Dia menciptakan lingkungan kelas yang mendukung, 1, mengakui keberagaman siswa, 2, dan memotivasi mereka untuk meraih prestasi terbaik. 3, ada 3 clue atau 3 masalah di dalam soal nomor 3 ini. Jelas keseluruhannya adalah jawaban yang paling tepat. Tapi kita akan coba satu teman-teman yang memiliki nilai paling tinggi, yaitu nilai 5 ya teman-teman ya. Nah, yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman ya, menggunakan pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa. Jadi teman-teman semua, kita harus memberikan yang terbaik untuk siswa, maka kita akan libatkan siswa dengan pusatnya pada siswa. Guru di tingkat sekolah menengah misalkan ya, mempraktikkan pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa. Ini bisa di guru sekolah dasar atau guru sekolah dalam jenjang yang lainnya, karena semuanya itu berpusat pada siswa. Ini berarti bahwa dia aktif melibatkan siswa dalam proses belajar, memberikan pengakuan terhadap keberagaman siswa, dan memotivasi mereka untuk meraih prestasi terbaik. Penerapan metode pengajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok juga mencerminkan pendekatan yang berpusat pada siswa. Jadi yang akan kita pilih adalah ada option A teman-teman semua yang mempunyai nilai paling tinggi, itu option A, menggunakan pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa, seperti itu. Jadi kita akan pilih option yang memiliki poin paling tinggi dan memiliki obat daripada masalah kita ya teman-teman ya di dalam soal tersebut. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman semua mendapatkan soal itu dan jawaban itu mirip, jadi teman-teman jangan khawatir, pasti ada satu option yang memang dia itu sebagai option andalan atau option jagoan daripada option yang lainnya. Oke. Semangat ya, kita lanjut lagi di soal nomor 4 nih. Seorang guru di sekolah dasar berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Dia secara rutin mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendorong kolaboratif siswa. Selain itu, guru-guru ini memberikan perhatian khusus pada pembangunan hubungan positif antara siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung. Ini misalkan guru, saya memberikan analogi guru SD ya teman-teman ya. Ini pun kita bisa coret teman-teman karena semuanya itu general ya. Seorang guru boleh langsung seperti itu. Nah, A, menciptakan lingkungan kelas yang kompetitif. B, tidak mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Tidak mengabaikan saja, berarti ini tidak ada proaktifnya, hanya tidak mengabaikan, tapi tidak ada program lanjutan. C, memfokuskan pembelajaran hanya pada aspek akademis, jelas kita langsung delete. D, mendorong kerjasama dan empati di antara siswa, boleh. E, menilai siswa berdasarkan prestasi akademis semata, oke kita langsung delete aja. Jadi paling tepat adalah yang A teman-teman ya, menciptakan lingkungan kelas yang kompetitif. Ini tuh kompetitif tuh tidak monoton teman-teman. Jadi option A ini adalah option yang paling tinggi nilainya. Walaupun option B itu adalah option paling panjang. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa option yang paling panjang pun tidak akan kita pilih, karena misalkan option yang paling panjang tidak mencerminkan jawaban yang paling tepat di dalam clue soal tersebut, seperti itu. Oke, coba kita lihat lagi di soal nomor 5 ya. Anda menjalankan pendekatan pengajaran yang merangsang pemikiran kritis dan kreativitas di kelasnya. Dia secara konsisten menyusun proyek-proyek yang mendalam, memungkinkan siswa untuk merenung, mencari solusi inovatif, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pelajaran. Guru ini tidak hanya melihat keberhasilan siswa dari sudut pandang akademis, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada perkembangan kemampuan berpikir kritis dan ekspresi kreatif mereka. Apa yang harus Anda lakukan nih teman-teman? Apakah menilai kemajuan siswa dengan lebih dari sekedar sudut pandang akademis? B, merangsang pemikiran kritis dan kreativitas siswa melalui proyek-proyek mendalam. C, mendorong siswa untuk mencari solusi inovatif dan mengembangkan pemahaman mendalam. C, kita coba checklist dulu ya teman-teman. Di sini ada kata inovatif dan pengembangan. Jadi option C bisa jadi option yang kita pilih. Yang D, memberikan perhatian khusus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan ekspresif kreatif. Yang E, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendukung pertumbuhan secara menyeluruh. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B, merangsang pemikiran kritis dan kreativitas siswa melalui proyek-proyek mendalam. Kenapa bisa seperti itu? Lihat teman-teman, merangsang pemikiran kritis dan kreativitas siswa melalui proyek-proyek mendalam adalah jawaban yang benar. Guru tidak hanya menciptakan proyek-proyek yang menantang, tapi juga memastikan bahwa proyek-proyek tersebut mendalam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk merenung dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi option B ini adalah option yang paling kita akan pilih sebagai poin paling tinggi, yaitu memberikan rangsangan, atau ini tuh kalau misalkan memberikan rangsangan itu memberikan pertumbuhan. Jadi siswa itu terus bertumbuh, terus bertindak, sehingga bisa kita taklukkan, misalkan kita bisa kembangkan minat bakat siswa tersebut. Jadi option B ini adalah option yang paling tepat yang akan kita pilih sebagai poin 5, seperti itu. Nah teman-teman semua, pelajari dengan maksimal, karena ada beberapa dari peserta kelas kami, baik yang ebook maupun yang kelas batch 1 sampai dengan batch 5, alhamdulillah sudah pada ujian, dan alhamdulillah
nilainya bagus-bagus teman-teman semua ya, ada yang 500 lebih, bahkan ada yang sampai ke 600. Mudah-mudahan di hari berikutnya ada yang sampai 600, bahkan sampai nilai sempurna, dan semuanya bisa lulus ya, seperti itu. Jadi teman-teman semua, untuk bisa terus membaca 39 poin itu dilancarkan, kemudian teman-teman bisa pesan juga e-booknya teman-teman, karena untuk kelasnya kita sudah tutup ya, tinggal sekarang e-booknya aja bisa dipesan di WA Mintera ya, di 087723317506, seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke poin 24 nih, di soal nomor 6. Tentang desain pembelajaran, seorang guru ingin menciptakan pengalaman pembelajaran yang mendalam dan memotivasi siswa untuk mengeksplorasi ekspresi kreatif mereka. Dalam merancang unit pembelajaran, guru ini memutuskan untuk menggabungkan teknologi digital dan kerja kolaboratif dalam pengembangan proyek seni multimedia. Selain itu, guru ini menyesuaikan materi pelajaran untuk mencakup keberagaman budaya dan latar belakang siswa, dengan harapan menciptakan pengalaman pembelajaran yang inklusif. Nih, apakah meminimalkan peran teknologi? Jelas kita langsung delete karena di sini kan ada kolaborasi ya. Yang B, menerapkan pendekatan pembelajaran yang terbatas. Jelas kita langsung delete, ada terbatasnya. Yang C, mengabaikan inklusivitas. Jelas kita langsung delete, ada mengabaikannya. Dan merancang pembelajaran seni yang menggabungkan teknologi. Good, ini adalah option paling tinggi teman-teman semua. Karena yang E itu pasti menilai berdasarkan hasil akhir proyek tanpa, udah pasti adalah option D. Pilihan ini mencerminkan pendekatan yang holistik dan inovatif terhadap desain pembelajaran, mengintegrasikan unsur-unsur teknologi dengan kolaboratif teman-teman semua, menciptakan pengalaman kerja yang lebih kaya dan bermakna. Selain itu juga guru-guru ini menyesuaikan teman-teman materi pelajarannya dengan mencakup keberagaman budaya dan latar belakang siswa. Jadi karena ini ditanyakan tentang desain pembelajaran, jadi kita harus bisa triknya teman-teman semua, bisa mengakomodasi seluruh gaya belajar siswa tersebut sehingga bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas, seperti itu. Jadi option D ini adalah option yang paling tinggi nilainya, yaitu poin 5 ya. Let's go lagi teman-teman, kita ke soal nomor 7 nih. Seorang guru di tingkat sekolah dasar memiliki siswa dengan gaya belajar yang beragam. Dalam merancang pembelajaran, guru ini memutuskan untuk mengadopsi berbagai strategi pengajaran seperti penggunaan materi multimedia, diskusi kelompok, dan proyek kolaboratif. Tujuan utama dari pendekatan ini bagaimana? Apakah memaksimalkan waktu pengajaran dengan metode pengajaran yang sama? Jelas kita langsung delete. Ini pengajaran yang sama ya teman-teman ya, tidak ada unsur untuk bertumbuh atau inovasinya. Nah, yang B, menciptakan pengalaman pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodasi gaya belajar. Good. C, memisahkan siswa berdasarkan preferensi gaya belajar mereka. Boleh kita memisahkan. Yang D, mengurangi kompleksitas. Jelas ini kita langsung delete. E, mengukur keberhasilan siswa hanya melalui tes tertulis, karena kan tes ada banyak sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi mana yang harus kita pilih, apakah kognitif, afektif, atau psikomotorik. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman semua. Karena di sini teman-teman semua mencerminkan komitmen guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi belajar siswa. Dengan memberikan variasi dalam metode pengajaran, guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan mendukung untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda, seperti itu. Jadi option B ini adalah opsi yang paling tepat yang akan kita pilih sebagai poin paling tinggi ya teman-teman ya, poin 5-nya. Seperti itu. Semangat ya. Kita lihat lagi teman-teman di soal nomor 8 nih. Anda merencanakan sebuah unit pembelajaran yang menggabungkan berbagai elemen untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konteks sejarah. Guru ini memutuskan untuk memasukkan studi kasus tentang peristiwa sejarah tertentu yang melibatkan partisipasi siswa dalam riset, presentasi, dan analisis mendalam. Yang harus kita pilih yang mana teman-teman? Apakah A, menjauhkan diri? Kita udah langsung aja delete, karena kita sebenarnya kalau misalkan soal SCT itu teman-teman bisa langsung delete ya kalau misalkan depannya sudah negatif. Yang B, mengukur keberhasilan siswa melalui pendekatan berbasis riset dan presentasi. Good, kita coba checklist. C, meningkatkan literasi sejarah siswa melalui penggunaan teknologi dan studi kasus. Good. Yang D, menyajikan sejarah dengan mengaitkannya pada konteks dunia imajinasi siswa. Ini sih udah benar konteksnya, tapi imajinasi jelas kita delete. Yang E, meminimalkan peran guru. Jelas kita langsung delete, harusnya memberikan yang terbaik ya teman-teman ya dari proses pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Opsi yang paling tepat adalah yang C teman-teman semua. Di sini lihat teman-teman, dengan meningkatkan literasi sejarah melalui penggunaan teknologi dan studi kasus. Kenapa bisa seperti itu? Terlihat teman-teman semua di sini, pemahaman siswa tentang konteks sejarah memutuskan untuk memasukkan studi kasus dan peristiwa tersebut. Nah, yang akan kita pilih adalah dua konteks teman-teman, melalui penggunaan teknologi dan melalui studi kasus tersebut. Jadi opsinya udah ada teman-teman dari clue soal tersebut. Nah, mencerminkan komitmen guru untuk meningkatkan literasi sejarah siswa melalui pendekatan yang melibatkan teknologi dan studi kasus. Guru tidak hanya fokus pada pembelajaran teoritis dalam kelas, tetapi juga memanfaatkan
pengalaman langsung dan alat teknologi untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam seperti itu. Jadi optionnya kita bisa tebak teman-teman, yaitu option C, meningkatkan literasi siswa melalui penggunaan teknologi dan studi kasus. Dan kalau option B ini hanya mengukur keberhasilan aja teman-teman, tidak ada program lanjutan dari seorang guru tersebut. Apalagi di sini ada kolaborasi ya antara studi kasus dan teknologi seperti itu. Lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 9 nih. Di soal nomor 9 ini masih di desain pembelajaran. Anda ingin membangun iklim kelas yang inklusif dan mendukung. Guru ini secara rutin menyelenggarakan kegiatan kelompok yang memungkinkan siswa saling berinteraksi, berbagi ide, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas kreatif. Selain itu juga guru-guru ini menyediakan waktu tambahan untuk membimbing siswa yang mengalami kesulitan. Ini adalah clue-nya teman-teman. Memastikan bahwa setiap siswa merasa didukung dalam perjalanan pembelajarannya. Oke. A. Membuat perbedaan antara siswa yang unggul dan siswa yang mengalami kesulitan. Ini jelas kita delete. Yang B. Menilai siswa berdasarkan kemampuan akademisnya aja. Ini nggak akan kita pilih. Yang C. Tidak mengabaikan kebutuhan individu siswa dalam pembelajaran. Boleh, tapi kita lihat ada nggak program yang proaktif banget selain daripada yang tidak mengabaikan. Yang D. Membangun iklim kelas inklusif melalui, nah ini ada teman-teman, kegiatan kelompok dan dukungan individu. Good, option D ini adalah option paling tepat karena di sini sudah ada poinnya, yaitu kelompok dan individu. Di sini ada kegiatannya langsung. Ini akan kita pilih teman-teman yang memiliki poin paling tinggi. Dia lebih proaktif, lebih langsung ke dalam programnya, nyata gitu ya. Oke, yang E itu kan memisahkan siswa berdasarkan tingkat prestasi mereka. Jadi ini akan kita pilih. Option D ini adalah option yang paling sempurna daripada option-option yang lainnya seperti itu. Karena melalui kegiatan kelompok, guru menciptakan kesempatan bagi siswa untuk saling berinteraksi, berbagi ide, dan bekerja sama. Hal ini tidak hanya membangun keterampilan sosial siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa dihargai dan terlibat seperti itu. Jadi optionnya paling tepat adalah option D yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Oke, let's go lagi teman-teman ya. Kita ke soal nomor 10 nih. Nomor 10 ini memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai dan didukung dalam pembelajarannya. Dalam upayanya untuk menciptakan lingkungan yang positif, guru ini tidak hanya memfokuskan pada pengajaran akademis, tetapi juga secara aktif membangun keterampilan sosial dan emosional siswa. Apakah A. Menilai siswa hanya berdasarkan pencapaian akademis dan mengabaikan aspek karakter? Jelas kita nggak akan pilih. Memisahkan pendidikan akademis dari nilai-nilai karakter? Jelas kita langsung delete. C. Memberikan umpan balik positif terkait pencapaian akademis. Oke, kita coba untuk checklist ya. D. Menilai siswa berdasarkan nilai ujian tanpa mempertimbangkan kemajuan mereka. Langsung kita delete aja. Yang E. Menciptakan lingkungan yang positif dengan memperhatikan aspek karakter dan keberagaman belajar. Good, ini yang E adalah jawaban yang paling tepat teman-teman semua. Memberikan umpan balik positif terhadap pencapaian akademis, kreativitas, dan usaha siswa, menunjukkan perhatian guru terhadap segala aspek perkembangan siswa. Selain itu juga memperhatikan gaya belajar individu dan memberikan pilihan beragam untuk menyesuaikan pembelajaran adalah bukti komitmen guru terhadap keberagaman belajar. Nah, option C dan option E ini adalah saling berkaitan teman-teman semua. Kalau misalkan option itu menciptakan lingkungan yang positif dulu dengan memperhatikan aspek karakter dan keberagaman belajar siswa. Jadi kita akan memberikan lingkungan positif atau kita akan memberikan treatment atau kalau misalkan teman-teman lebih sederhana adalah memberikan sebuah kondisi nyata, tapi kita akan pilih strateginya pendahuluan. Strateginya, kemudian metodenya, kemudian pendekatannya yang berkaitan dengan keberagaman belajar siswa, tapi terlihat dari langsung dari kebutuhan siswa tersebut seperti itu. Jadi option E ini adalah option yang paling tinggi nilainya sebagai poin paling tinggi, yaitu poin 5. Nah, untuk teman-teman semua, mudah-mudahan 10 soal ini bisa mengantarkan teman-teman semua menjadi ASN P3K ya, karena banyak sekali yang keluar, kemudian yang mirip, kemudian yang setidaknya bisa terbantukan dengan teknik-teknik seperti itu. Teman-teman semua tetap semangat, mudah-mudahan teman-teman semua lulus. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya. Semoga saya doakan yang menonton, yang like, yang subscribe, yang membagikan ke teman guru yang lainnya bisa dimudahkan dan bisa lulus jadi ASN P3K. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi amal jariah teman-teman ya untuk teman-teman semua. Jadi tolong jangan sampai informasi ini hanya di tempat teman-teman semua. Jadi kita harus sebarkan ke tempat-tempat yang lainnya. Terima kasih teman-teman semua. Nanti kita akan bahas lagi di soal berikutnya. Dadah.